Kita masih membahas bagaimana 100 hari pemerintahan dari Gubernur Sulawesi Selatan terpilih bersama dengan wakilnya tentu di beberapa bulan terakhir ya. Lalu tadi setelah kita banyak membahas dari beberapa segmen sebelumnya, memang ada dua yang saya catat di sini. Ada dua kalimat yang sepertinya memang sering diperbincangkan ya. Ini terkait dengan TP2D tadi, tim percepatan pembangunan daerah, yang dianggap ada masalah di situ. Lalu juga terkait dengan RPJMD. Tadi kan sempat terpotong tuh Pak. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya ke Pak Hasrullah dulu Pak. Ini apakah memang RPJMD ini lalu juga terkait dengan TP2D ini memang menjadi masalah yang begitu signifikan di 100 hari kepemimpinan Prof. Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman? Ya, satu dulu mengenai TP2D. Ya. Ini menghabiskan energi yang cukup banyak di hari 100 hari itu. Ada ketidaknyamanan para OPD maupun kepala dinas, kepala instansi dengan ada orang yang masuk mengambil alih pekerjaannya. Baik. Bahkan ada bupati mengatakan, kenapa ada orang yang memberi sambutan yang tidak punya kewenangan di situ? Ini kesalahan terbesar yang dilakukan nih. Jadi para bupati heran, mestinya harus sambutan asisten atau kepala dinas. Saya minta maaf kalau itu bocoran itu jadi rumor di depan di masyarakat. Itu temuan Anda ya? Iya. Kemudian bukan temuan, memang bupati itu mengatakan sama saya, langsung mengatakan seperti apa dia punya hak untuk. Padahal kalau staf ahli biasanya hanya memberi masukan. Depo ada saya staf humas dulu masih Pak Asikin Sultan. Apa Pak Hasrullah? Kami kasih konsep itu, bukan kami yang berbicara di depan publik. Ini yang dipersoalkan sehingga terjadi kegaduhan di situ. Mestinya Pak Panglima kita, Pak Gubernur mengambil alih, dia yang harus memimpin sebagai leader. Karena kalau itu yang diperhatikan, kasihan ini orang-orang profesional, birokrat yang bekerja dari bawah, dia tahu, beri dia kesempatan, kepercayaan. Kemudian RPMD, saya kira harus selesai itu, tidak bisa tidak uji kelayakan, masuk ke kampus. Karena kalau tidak, ini ada panduan ini. Jangan sampai ini dilupakan, ini janji politik. Ada semua di sini pembangunan infrastruktur, memajukan Takabonerate, ada semua di sini. Membuat IPM harus lebih keluar dari 10 besar, menekan kemiskinan dari 14 bisa naik ke atas. Ini janji-janji politik. Kalau ini terabaikan, saya menganggap saya tidak tahu mau dibawa kemana ini selatan sebenarnya. Ini kan maksudnya 100 hari ya, itu baru sekitar 3 bulanan. Apakah tidak terlalu dini mengatakan bahwa gubernur dan juga wakil gubernur ini lupa janjinya? Oh tidak, persoalannya ini harus disampaikan ke publik. Baik. Bahwa yang kami rencanakan ada program prioritas dan indeks kinerja. Ini jelas ini apa? Ada semua di sini. Ini yang harus diekspos. Dan humas harus diberitahu, tolong. Sehingga dalam RPJM ditata tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga. Ini tidak muncul di publik. Sebagai orang komunikasi publik mengamat, ini orang menganggap mana sih yang dia sampaikan? Kurang publikasi. Iya, kurang publikasi. Saya kira itu dioptimalkan di peran beliau. Jadi kurang publikasi. Dan tolong didampingi orang-orang profesional. Baik. Saya tidak mengkritik ya. Di belakang dia kita tidak tahu siapa yang bisa memberi support. Kalau dulu masih Pak Basri Palaguna, orang di belakang itu orang yang kompeten yang di belakang yang memberi konsep. Nah, ini salah memilih orang kalau kalau begini. Jadi salah memilih, tanggung jawabnya ada sama Pak Gubernur gitu. Masa masalah humas dikasih kepada orang yang pariwisata yang tidak tahu tentang komunikasi publik. Inilah risiko kalau menganggap dirinya bahwa oke lah kerja nyata boleh. Dan saya akui Pak Nurdin di Bantaeng itu bagus dia. Tadi kata Pak Devo kalau misalnya terkait dengan TP2D itu nggak jadi masalah Pak ya, Pak Devo ya? Iya, jadi lagi jadi gini, kalau TP2D itu saya suka menganggap bahwa lebih ke bagaimana sih kembalikan ke kepala OPD-nya gitu. Baik. Ada mungkin yang merasa mungkin sedikit terganggu, Pak. Mungkin ada yang merasa kok tiba-tiba ada yang lebih pintar dari saya nih, gitu. Tapi sebenarnya kalau saya melihat fungsi di TP2D ini sejauh yang kami rasakan, dia lebih banyak memberikan supporting kepada kami terkait dengan apa sih yang diminta oleh Bapak Gubernur. Baik. Apa yang sebaiknya dimasukkan dalam contohnya ke humas, kalau bisa di 2019 yang dilakukan adalah A, B, C, D. Karena ini yang ini kan oleh Pak Gubernur, kira-kira begitu. Ada saya sempat waktu itu sempat mengkonter satu kali karena ada yang mengatakan bahwa TP2D ini sampai mengatur anggaran. Tapi yang sejauh yang saya rasakan bahwa sebenarnya tidak sampai mencampuri urusan
anggaran, tapi hanya memberi kira-kira rasionalisasi terhadap anggaran agar betul-betul anggaran yang ada yang di setiap OPD itu betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh ke program yang ada atau langsung menyentuh ke masyarakat. Baik. Nah, gitu. Pak Andi Samsul tadi kan sudah dikatakan juga ini sudah ada pernyataan Pak, udah semakin dekat nih RPJMD selesai. Berarti sudah agak sedikit lagi ya. Oke. Selain masalah itu, selain masalah RPJMD yang Bapak anggap memang itu satu yang sangat mengganggu di awal pemerintahan ini. Apalagi sih yang Bapak bisa sampaikan juga, ini juga masukan sebenarnya kepada gubernur dan wakil gubernur di awal pemerintahan. Jadi saya mengenai TP2D tadi sedikit. Itu juga masih dianggap. TP2D itu dari awal sudah salah. Dari keputusan dikeluarkan oleh gubernur, oleh staf gubernur, ini staf gubernur yang lalai. Karena TP2D itu adalah pengaturan. Baik. Kalau dia pengaturan sesuai dengan naskah hukum dalam naskah dinas kita, dia harus diatur di dalam peraturan gubernur, bukan SK gubernur. Jadi mulai dari formatnya sudah salah. Karena pengaturan diatur dalam SK, maksudnya dia pengaturan itu diatur dalam peraturan gubernur. Nah, kecuali kalau penetapan diatur dalam keputusan. Nah, saya tidak tahu staf Pak Gubernur juga ini mungkin tidak ngerti lagi tentang sistem administrasi pemerintahan yang ada. Karena kok dikonyolnya kasihan Pak Gubernur turut tanda tangan baru yang salah. Satu, baru di situ sudah salah. Belum diktumnya, ya. Belum diktum. Dilihat diktumnya itu mengekspansi Undang-Undang nomor 23 tentang kewenangan yang diberikan kepada SKPD, melaksanakan, mengevaluasi, itu kan kewenangan SKPD. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang 23. Kemudian juga melanggar Undang-Undang nomor 30 tahun 2015 tentang sistem administrasi pemerintahan. Itu memang dianggap jelas karena tidak ada kewenangan distributif yang diberikan kepadanya. Nah, dia membentuk sesuatu ad hoc yang padahal undang-undang tidak mengatur. Baik. Dan itu dianggap akan sangat menghambat. Bukan menghambat, pelanggaran. Bahkan itu menjadi pelanggaran. Baik, kita break dulu. Kita break dulu. Seperti apa nanti ini sudah ada pernyataan bahwa itu pelanggaran. Baik. Tetaplah di Sapa Sosok.